Teman-teman, kita lanjut pada video yang ketiga ya. Buat kalian yang mau nonton video 1 dan 2 silahkan, kalau nggak nonton juga nggak apa-apa. Oke, di video ketiga ini kita akan bahas blast, spin, ikan sampai dengan si Unilever. Oke, blast ya. Pertama itu ada blast, dia terkoreksi 0,59% di harga 168. Sejujurnya ya guys, 3 video ini ada yang oke, ada yang enggak ya, karena kondisi market yang lagi kayak gini ya. Oke, untuk blast secara time frame weekly dia menarik. Si aspal ini kan, aspal ini bagus ya. Benar, kita daily dulu. Secara time frame daily dia oke, dia masih punya potensi lanjut naik juga. Secara MACD dan RSI cukup oke ya. Boleh nggak cicil om? Jawabannya boleh, silahkan kalau memang suka. Kalau memang suka, kalian boleh nyicil dari 166 aja, 166 sampai 162 area beli, SL di 160 gitu ya, garis biru jebol cut loss gitu dulu. 166 sampai 162, SL di 160 ya gitu untuk blast. Kalau kita melihat dari time frame weekly, ini juga bagus untuk jangka panjang ya, swing panjang. Mohon maaf kalau jangka panjang saya nggak tahu karena nggak cek fundamental dan statistik lainnya. Yang jelas untuk blast secara time frame weekly, swing panjang oke, hold 1 bulan 2 bulan 3 bulan masih oke ini untuk blast ya. Secara time frame weekly dia menarik ya, 162 160 itu adalah support yang cukup kuat untuk blast. Kalian boleh jadikan patokan juga. Untuk blast punya target tinggi ya, dia itu target ke 178 dulu memang untuk blast secara weekly. Kalau memang dia jebol 178, maka potensi ke 200 bahkan sampai 220-an itu untuk blast. Cakep kan? Cakep tapi santai. Ini blast itu tipikal saham yang nyantai ya, nggak bisa kalian terburu-buru untuk di blast ini. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya blast secara weekly dia menarik. Boleh nggak om dibeli? Boleh banget, kalau kayak gini boleh ya, silakan. Untuk swing boleh. Kalau untuk scalpingan blast memang agak kurang bagus ya. Kenapa? Karena terlalu lelet geraknya. Cocoknya untuk swing yang nggak bisa mantau seharian ya gitu. Untuk blast silakan, plannya saya ulangi, kalian boleh beli di 166 sampai 162, SL boleh di 160 atau di 159, itu untuk blast ya. Lanjut, ada apa selanjutnya? Oke, ada spin, dia terkoreksi 3% di harga 4360. Saya udah malam guys, jam 1 tuh, jam 1 malam. Oke, kita percepatlah analisanya, ngantuk juga ini. Spin secara time frame daily dia jebol ya, jebol garis, maka ada potensi lanjut turun kembali. Namun dia juga punya potensi bikin pola yang sama, setelah turun seperti ini lanjut ada pembalikan arah lalu turun lagi. Nah ini gini, buat kalian yang udah punya barang di spin ya hati-hati, karena dia udah jebol juga, support jebol. Secara MACD dan RSI pun kurang bagus ya. Kalau kita melihat dari time frame weekly nya spin, hati-hati, dia masih punya garis di 320 atau 330 ya, 4330 4320 itu adalah garis yang nggak boleh dijebol oleh spin. Kalau dia jebol 4320 maka potensi ke 4250. Nah ini 4250 itu target penurunan spin, mentok harus di situ, mentok harus di 4250. Kalau jebol 4250 skip dulu ya, karena potensi turunnya bisa lebih dalam lagi. Secara MACD dan RSI nya spin agak berbahaya buat kalian yang udah punya barang, hati-hati. Kalau berani barangkali berasumsi ada pantulan di sini, kalian boleh ya, kalian boleh bikin plan di 4350 sampai 4300 gitu dulu. SL boleh di 43 SL boleh di 4280 gitu aja. Saya ulangi, plan 1 4350 sampai 4300, SL di 4280. Plan yang kedua di 4350 sampai 4250, SL di 4200 gitu. Itu plan 2, plan agak panjang ya.
target TP bebas, dia bisa balik ke 5000 kalau memang bandarnya niat, tapi ini untuk swing ya gitu. Kalau untuk scalping ya bahaya, ini emiten berbahaya gitu. Untuk spin seperti itu aja. Lanjut ada ikan, dia terkoreksi 7% di harga 121 untuk ikan. Ikan hati-hati ya, ikan secara time frame daily bagusnya dia turun dulu lalu dia sideways ya. Dia juga terpantau punya gap di sini, jadi nutup gap dulu, tapi kalau nggak ditutup ya terserah itu bandarnya ya. Yang jelas untuk ikan ini bagusnya dia koreksi dulu ya, lanjut koreksi lalu dia sideways ya. Jadi buat kalian yang suka ikan, tunggu di bawah 120 aja, boleh beli di 117 atau di 118 gitu ya. Dari 118 sampai 113 boleh dibeli untuk ikan. Saya ulangi, dari 118 sampai 113 boleh dibeli si ikan ya. Om, kenapa nggak ikut plan yang kemarin ya? Kenapa nggak ikut plan kemarin Om? Kita kemarin bikin plan ikan ya kan? Ikan nih, ini udah arah ya, kita bikin plan tuh dari 6 Januari kita masuk ya. Jadi kita masuk di saat sepi dan kita jual saat B1 atau B2 pom-pom gitu. Ikan ini kita masuk di 113 sampai 110. Om, kenapa nggak nunggu pakai plan ini lagi? Karena belum tentu dia turun ke 110-an lagi gitu. Belum tentu. Kalian mau nunggu sampai 110 agak lama, padahal sentimen ikan tuna itu udah koar-koar terus di mana-mana gitu. Kalian boleh cek streamnya ikan, itu sentimen kemarin masih dipakai sampai sekarang, padahal dia lagi turun ya kan. Jadi untuk ikan lebih baik kalian nunggu turun di bawah 120. Kalian boleh mulai cicil entry di 118 sampai dengan 114 atau 113, SL di 110 gitu aja untuk ikan ya. Secara MACD dan RSI nya ikan potensi koreksi terlebih dahulu, dan itu manfaatkan untuk nyicil-nyicil. Silahkan ikan, tapi ingat ini untuk swing, karena scalpingan belum tentu cepat si ikannya. Lanjut ada itik, dia terkoreksi 2% di harga 376. Ini emiten zombie ya. Untuk itik udah jelas bid overnya pasti tipis, hati-hati. Oke. Untuk itik ya, selama dia nggak jebol 369 atau 370 aman ya untuk itik. Jadi kalian pantau saja, dia nggak boleh closing di bawah 370 atau di bawah 368. Kalau dia closing di bawah 368 maka boleh di cut loss terlebih dahulu. Kalau memang suka, kalian boleh cicil-cicil di 376 sampai 370, SLD 366 atau 364. Target TP dia ke 380 sampai 390 bahkan 400. Kalau kita mulai dari MACD dan RSI-nya itik harusnya menarik ya. Harusnya menarik, dia pun masih punya potensi untuk naik lebih tinggi lagi gitu. Cukup oke, namun ini emiten sepi dan bid overnya pasti tipis tuh kan. Bid over yang kayak gini kalian nggak bisa masuk lot gede gitu. Jadi saham zombie itu untuk lucu-lucuan aja, kalian masuk lot kecil 1000 lot paling gitu. Kalau kalian masuk 2000 3000 bahkan 10.000 ya pasti dibanting nanti sama bandar ya. Jadi masuk maksimal 1000 aja gitu. Untuk lucu-lucuan aja main 1000 atau 500 lot kan cukup ya di itik. Lanjut ada Koka, dia terkoreksi 2% di harga 262. Untuk Koka banting semua, banting. Untuk Koka dia jebol garis juga, potensi lanjut turun lagi dengan target penurunan ke 260 enggak 254 guys. 254 target penurunan 1, target penurunan 2 bisa ke 250 ya. 250, target penurunan 2, target penurunan 3 ya wes 240. Oke. Jadi gini, untuk Koka potensi lanjut turun terlebih dahulu. Secara MACD dan RSI pun agak kurang bagus ya. Buat kalian yang udah punya barang di Koka, skip dulu, hati-hati gitu aja. Target penurunan pertama dia ke 254, jika jebol maka lanjut 250, dan jika dia jebol 250 maka lanjut 240.
apesnya dia bisa ke 220 deket-deket garis merah ini. Hati-hatilah untuk Koka secara time frame daily kurang bagus. Kalau kita melihat dari time frame weekly pun dia masih kurang oke. Namun ada satu harapan, semoga aja dia bikin koreksi sehat weekly ya. Dia naik lalu turun, dia koreksi sehat lalu mantul lebih tinggi lagi, semoga aja. Namun semua itu tergantung bandar. Jadi gini, kalau memang kalian berani beli ya, bolehlah beli di 260 sampai 254, SL 250 gitu aja. Oke. Tapi kalau saya pribadi lebih baik tunggu di bawah 250. Itu sih untuk Koka. Lanjut, ada SDMU terkoreksi 2,70% di harga 108. Untuk SDMU merah lagi, merah semua ya. Untuk SDMU hati-hati, potensi lanjut turun dulu ke harga berapa Om? Mentok 100 ya. Kalau dia jebol 100 maka potensi turun ke 95. Secara MACD dan RSI kurang bagus. Namun jika besok IHSG hijau maka SDMU pasti kena kerek juga, ini kena kerek kalau memang IHSG-nya hijau. Kalau IHSG-nya merah ya kena banting lagi, ini target penurunan di 100. Kalau memang kalian mau beli, tunggu deket-deket 100 aja. Boleh beli di 104 sampai 100, SL di 98. Itu pun boleh dijadikan area AVD buat teman-teman yang nyangkut di atas. Oke, cukup untuk SDMU. Lanjut ada SNLK. Dia terkoreksi 1% di harga 368. Sunterlek ya, Sunterlek. Bukan like. Angel tenan kon. Sunterlek atau SNLK ya. Secara technical daily cukup oke, dia boleh dicicil ini. MACD oke, RSI pun cukup oke, boleh dicicil ini kalau memang suka kalian cicil ya. Cicil di harga 368 sampai 360 gitu aja. 368 sampai 360 white. Nih garis merah ya. 368 sampai 360, SLD 356. Tapi ingat ini masih downtrend ya. Kondisi dia downtrendnya pun cukup parah. Jadi ini manfaatkan untuk scalping pendek saja ya, atau swing pendek. Kalian beli di 368 sampai 360, SL 356. Target TP di 374 sampai 380. Ingat ini swing pendek ya. Swing pendek, gak bisa untuk panjang. Karena apa? Karena dia posisi lagi downtrend, paling turun naik sedikit turun lebih dalam, sideways naik sedikit turun lebih dalam gitu terus, pasti polanya kayak gitu ya untuk si SNLK. Hati-hati gitu. Untuk SNLK seperti itu saja. Kalau kamu hanya ingin berenang saja, alah jangan puisi ya. Selanjutnya ada SSIA, dia terkoreksi 4% di harga 1620 untuk SSIA. SSIA secara time frame weekly dia masih oke, dia terpantau sideways juga ya, sideways kecil di sini, nggak kecil juga sih. MACD dan RSI agak kurang bagus, tapi masih aman, masih bagus juga lah. Secara chartnya cukup oke. Selama dia nggak jebol 1550 masih aman. Kalau dia jebol 1550 potensi ke 1500, tapi nggak akan ke sana juga kalau saya melihat ya. Kalau saya melihat nggak akan ke sana. Ini paling ini yang perlu kalian waspadai ini dulu. Time frame daily ya. Time frame daily ini berudak, hati-hati ini time frame daily. Secara MACD dan RSI agak kurang bagus ya. Tusukannya cukup menyakitkan ini guys. 1 2 3 4 5 6 hari dia membuat candle merah dan ini cukup menyakitkan. Hati-hati untuk SSIA, dia nggak boleh jebol 1580. Apabila dia jebol 1580 maka potensi ke 1550, dan jika jebol 1550 potensinya ke 1500. Nah ini kalau melihat dari time frame daily dan targetnya. Kalau memang kalian berani beli dengan asumsi besok hari Senin dia mantul gitu ya,
karena udah bikin banyak candle merah maka harus ada pantulan 1 kali. Kalian boleh nyicil di 1620 sampai 1580, target TP nya bebas, SL nya boleh di 1560. Itu untuk si SIA ya. Jadi asumsi dia mantul lah di sini, atau nunggu di 1600 beli silahkan gitu. SSIA harus mantul, harus, kalau nggak mantul bahaya ini ya. Lihat gambarnya aja kayak gini, udah kayak matahari tuh, harusnya bercahaya matahari, tapi oh merah kan artinya menyala. Ya bener juga sih, matahari merah menyala ya, hati-hatilah. Lanjut ada Unilever. Unilever dia terkoreksi 1% di harga 2250. Ini adalah emiten yang pertama kali saya beli dahulu waktu awal-awal di saham. Saya beli Unilever 2000 berapa ya, waktu corona lah intinya, dan dia harganya di harga 4100. Saya masih ingat di harga 4100. Pertama kali saya beli itu Unilever untuk belajaran, ternyata nggak enak juga karena cuannya susah di Unilever ya, cocoknya untuk swing. Waktu itu kan belum kenal gorengan. Oke, untuk Unilever secara time frame daily dia jebol ya, maka ada potensi lanjut turun kembali. Ini dailynya kok ngeri guys. Ini target penurunannya Unilever bisa ke 2200 bahkan sampai 2100 nih, garis hijau. Potensinya ke situ guys, hati-hati. Time frame weekly loh, ini nusuknya dalam loh. MACD dan RSI pun kurang bagus. Hati-hati untuk Unilever, hati-hati ya. Buat teman-teman yang belum punya barang, lebih baik di skip dulu karena potensi turunnya bisa dalam, bisa ke 2200 sampai 2100, bahkan jika apes dia bisa ke 2000 lagi, bahkan sampai 1936. Itu target penurunan Unilever. Potensinya memang lanjut turun terlebih dahulu. Namun kalau kita melihat dari candle-candle yang terbentuk dari Unilever, maka hari Senin besok dia harusnya ada pantulan ya. Tapi semua itu tergantung IHSG. Jika IHSG memang masih tertekan, ya Unilever pun potensi ketekan juga. Hati-hati. Buat teman-teman yang belum punya barang, skip terlebih dahulu ya. Ini menjadi penghujung video kita yang ketiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.